Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas layout pedagogik yang ketiga. Soal yang pertama, pola pendidikan abad 21 diarahkan untuk peserta didik agar mampu belajar dan mencari serta menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia serta mampu menjawab tantangan secara mandiri. Hal tersebut termasuk keterampilan kolaborasi, yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Critical thinking adalah mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Creative thinking yaitu menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Communication yaitu mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Problem solving yaitu belajar dan mencari sendiri permasalahan kehidupan manusia, serta mencoba menjawab tantangan secara mandiri. Jadi, kemampuan menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia serta menjawab tantangan secara mandiri itu termasuk keterampilan problem solving. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, pengetahuan siswa dapat dibentuk melalui kegiatan aktif siswa dalam menggunakan benda nyata. Misalkan keterampilan berhitung siswa dimulai dengan menghitung banyaknya pensil warna yang dimiliki siswa. Menurut Browner termasuk pada tahapan belajar, Tahapan enaktif yaitu pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi yang nyata. Artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, dan merasakan benda-benda yang konkret atau nyata tersebut. Pada tahapan ikonik melainkan dalam wujud gambar atau ikon-ikon lainnya, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari suatu objek. Pada tahapan simbolik, setelah sampai pada tahap ini, maka anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol simbolik abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Jika pada soal kegiatan aktif siswa dalam menggunakan benda nyata, berarti termasuk dalam tahapan enaktif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 3, reward dan punishment sangat dipentingkan dalam teori belajar ini, di mana pemberian reward dikombinasikan dengan hukuman atau punishment itu dianggap mampu mengubah perilaku seseorang sehingga seseorang dianggap sudah belajar sesuatu. Pembelajaran yang demikian sesuai dengan teori belajar ... Kita akan analisis teori belajar. Yang pertama, behavioristik memberikan stimulus kepada peserta didik berupa pematangan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Kognitivistik, kegiatan belajar di mana memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Humanisme itu memanusiakan manusia dengan aktualisasi diri. Kalau konstruktivistik, kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Karena reward dan punishment termasuk ke dalam stimulus, maka teori belajar ini yang paling tepat adalah behavioristik. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4, bahwa sejatinya setiap individu sudah memiliki struktur kognitif sendiri, sehingga proses belajar merupakan pengintegrasian informasi atau pesan baru pada struktur kognitif yang ada. Hal tersebut merupakan kemampuan kita analisis istilah. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Karena pada soal struktur kognitif yang sudah ada, maka jawaban yang paling tepat adalah asimilasi. Jawabannya adalah E. Soal nomor 5, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tahap stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization sesuai dengan model pembelajaran. Kita ingat kembali sintak model discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, discovery learning. Soal nomor 6, kegiatan pembelajaran menulis nama-nama binatang yang ada di halaman sekolah. Hal tersebut merupakan proses berpikir dan dimensi pengetahuan ... Kita ingat kembali dimensi pengetahuan. Yang pertama ada C1, mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, dan menulis. Kemudian yang kedua adalah memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Kemudian C3 adalah mengaplikasi, yaitu menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Kemudian C4 menganalisis,
yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, dan merasionalkan. C5 evaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyangga, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, dan membandingkan. Kemudian C6 mencipta, yaitu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Karena dalam soal adalah kata kerjanya dalam menulis, maka termasuk level kognitif tingkat 1, yaitu C1 mengingat. Sekarang kita masuk ke dimensi pengetahuannya. Dimensi faktual yaitu pengetahuan tentang elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi atau istilah, nama-nama objek, dan detail dan elemen yang lebih spesifik, seperti peristiwa, simbol, dan angka. Dimensi konseptual yaitu pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, teori, prinsip, model, dan struktur. Dimensi prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, dan model dan struktur. Dimensi metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Tadi dalam soal adalah menuliskan nama-nama binatang, jadi nama-nama itu termasuk ke dimensi faktual. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, faktual dan mengingat. Soal nomor 7, salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menerapkan, memiliki arti. Kita ingatkan kembali proses kognitif yaitu C1 mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 adalah memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C3 adalah menerapkan atau mengaplikasikan, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4 adalah menganalisis, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian C5 itu menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan C6 itu adalah mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, atau menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Kita analis jawaban yang A, yaitu menggunakan tata cara dan prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasanya, itu termasuk dalam aplikasi. Memecahkan materi ke bagian-bagian itu termasuk analisis. Membangun arti berarti memahami. Mengidentifikasi hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah itu termasuk evaluasi. Kalau menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, itu termasuk mencipta atau kreasi. Jadi untuk kata kerja menerapkan itu termasuk aplikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 8, tahap belajar di mana orang menilai baik buruk benar salah berdasarkan hukum yang berlaku dan menilai baik dan buruk berdasarkan hati nurani. Hal tersebut merupakan orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan titik-titik. Tahap-tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg. 1. Tahap prekonvensional 6-10 tahun. Ada 2 tahap yaitu obedience and punishment. Anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Yang kedua naively egoistic orientation. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Tahap kedua adalah tahap konvensional 10-17 tahun. Pada tahap konvensional ada 2 juga tahap. Yang pertama good boy orientation, yaitu orang menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Yang kedua authority and social order maintenance orientation, yaitu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Tahap yang ketiga yaitu tahap post konvensional, yaitu 17-28 tahun. Ada 2 tahap juga. Yang pertama contractual legalistic orientation, yaitu orang menilai baik buruk berdasarkan benar salah berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua conscience or principle orientation, yaitu orang menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Jadi untuk menilai baik buruk berdasarkan hati nurani itu termasuk perkembangan post konvensional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 9. Teori kognitivistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri titik-titik. Kita analis jawaban yang A, pembentukan struktur kognitif itu termasuk konstruktivistik. Kalau perubahan perilaku karena adanya stimulus itu termasuk behavioristik. Belajar menyusun konsep itu termasuk konstruktivistik. Memanusiakan manusia ini adalah humanistik.
Kalau tahap belajar di mana materi dan media diperlukan penyesuaian terhadap struktur kognitif, itu termasuk kognitivistik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 10, ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mengutamakan terjadinya interaksi yang berharmonis antara sesama manusia merupakan belajar titik-titik. Belajar teknis yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu alam atau sains amat dipentingkan dalam belajar teknis. Selanjutnya belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Untuk itu bidang-bidang ilmu yang berhubungan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya amat diperlukan. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris, yaitu menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi upaya agar peserta didik mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antara sama manusia merupakan belajar praktis. Jawaban yang tepat adalah yang A. Itu saja yang bisa dibahas, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.